Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu doa kita oleh ketua kelas. Eka. Ayo Eka dipimpin. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pertama dulu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk kursi yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Dan untuk sampah-sampah yang masih berserakan dibersihkan terlebih dahulu. Itu Pak Putri, sampahnya dibersihkan. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang pecahan dengan penyebut sama. Di sini Bapak akan bertanya, siapa yang mengerti tentang penjelasan pecahan? Siapa yang mengerti? Yang dipecah Pak. Apanya yang dipecah? Angkanya. Oke, baik Bapak jelasin. Nah, pecahan merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan biasanya ditulis dengan bentuk A per B. Jadi A itu ada di atas pembilang dan B ada di bawah. Pembilang itu menunjukkan beberapa bagian yang diambil, seperti ada sebuah pizza, kemudian diambil tiga, itu yang tiga itu disebut pembilang, dan kalau menyebut menunjukkan jumlah bagian keseluruhan yang sama besar. Jadi jumlah seluruh pizza itu kan ada 4, kemudian diambil 3. Jadi penjelasannya yaitu pecahannya 3/4 itu. Ya. Apakah sudah paham? Paham. Baik, di sini untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat membandingkan dua pecahan dengan penyebut sama dengan tepat. Yang kedua ada peserta didik dapat mengurutkan beberapa pecahan dengan penyebut sama dengan baik. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat membandingkan dua pecahan dengan penyebut sama dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan beberapa pecahan dengan penyebut sama dengan baik. Baik, selanjutnya Bapak akan tanya. Di sini ada tanda perbandingan, yaitu ada 3. Yang pertama, di sini siapa yang tahu? Tanda yang pertama. Lebih besar, lebih besar. Untuk yang kedua. Lebih kecil. Untuk yang ketiga. Sama dengan. Oke. 5 sama. 5 sama. Oke, benar sekali. Jadi yang pertama ini dibaca dengan lebih dari. Untuk yang kedua dibaca kurang dari. Untuk yang terakhir itu dibaca sama dengan.
Selanjutnya ada contoh pecahan berpenyebut sama. Yang pertama ada 1/3. Nah, di sini ada kotak-kotak 3, kemudian penyebutnya 1, jadi diarsir 1. Maka jawabannya yang diarsir itu 1 dan jumlahnya 3, jadi 1/3. Itu. Untuk yang kedua, berpenyebut 2, yang diarsir itu ada 2 dan jumlah kotaknya itu ada 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian daerah arsir 1/3 lebih kecil dari daerah arsir 2/3. Maka 1/3. Kenapa? Boleh tidur ya. Lanjut. Maka 1/3 kurang dari 2/3 atau dapat ditulis sebagai berikut. Jadi 1/3 dan 2/3. Nah, tadi kan dijelaskan tanda gini itu menunjukkan tanda apa? Lebih kecil. Sebentar, Bapak buka lagi ya. Nah, ini. Jadi kan tadi menunjukkan tanda gini kan. Jadi tanda bacanya itu kurang dari. Ya. Baik, selanjutnya itu mengumpulkan pecahan. Setelah belajar mengenai membandingkan pecahan, mari kita melanjutkan untuk mempelajari mengumpulkan pecahan. Dalam mempelajari perbandingan pecahan, kita akan lebih mudah dalam memahami urutan pecahan. Nah, ini contohnya yaitu urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh 3/9, kemudian 6/9, 8/9, 5/9, dan 1/9. Ketika diberikan soal seperti di atas, lihat pembilang dari semua pecahan dan urutkan sesuai permintaan soal. Nah, di sini permintaan soalnya disuruh apa? Mengurutkan dari yang mana? Baik, bisa dibaca ya. Pertama ini ada pecahan berapa? 1/9. Kedua? 9. Baik, perhatikan anak-anak, di sini Bapak mempunyai 2 media pembelajaran. Yang pertama ada media geograf dan media pecahan Pisa. Baik, di sini yang pertama ada geograf. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai materi pecahan. Sini mengambil penyebut 8. Jadi kita bandingkan lebih dahulu. Di sini ada 3/8 dan 1/8. Maka jawabannya adalah 1/8 lebih besar dari 3/8. Bisa dipahami? Selanjutnya ada media pecahan Pisa. Mungkin anak-anak di sini ada yang mau maju untuk menjelaskan. Tidak, ayo maju untuk menjelaskan pecahan. Baik anak-anak, di sini Bapak mempunyai sebuah contoh yaitu pizza. Di sini pizzanya memiliki 8 bagian, kemudian Bapak ambil 2, maka pizzanya jadi berapa? 2/8. 2/8. Kenapa kok bisa 2/8? Karena yang Bapak ambil kan 2. Ya. Terus yang Bapak punya kan 8. Jadinya Ya. 2/8. Oke, tenang. Baik, di sini Bapak mempunyai pecahan 2/8 dan 4/8. Kemudian
Di sini siapa yang bisa membandingkan? Saya Pak, saya. Oke, silakan Bunda. Maju, Bunda. Ya. Mana hasilnya Pak? Ini. Nah, udah. Bisa dijelaskan? Bunda. Jadi 2/8 itu lebih kecil daripada 4/8. Baik, selanjutnya di sini Bapak mempunyai lembar kerja peserta didik untuk menguji anak-anak apakah sudah paham dengan materi Bapak yang sudah jelaskan. Nah, sebelum Bapak beri, di sini ada petunjuk penggunaan. Yang pertama, bacakan seksama tujuan LKPD. Yang kedua, kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Nanti ini Bapak berikan secara berkelompok. Kemudian tulislah nama kelompok dan anggota kelompok dengan lengkap. Kemudian lengkapi dan tulislah jawaban pada bagian-bagian yang masih kosong di LKPD ini dengan baik dan benar. Lalu periksa kembali jawaban sebelum dipresentasikan. Selanjutnya, apabila mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada guru. Jadi apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada Bapak. Yang terakhir, perhatikan waktu dan pengerjaan LKPD dan catatlah semua hal yang penting ke dalam bentuk catatan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, di sini Bapak bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya tersebut. Sebelum berjalan ya. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Pak. Oke, bisa dibuka. Iya, Pak. Baik, selanjutnya Bapak minta satu perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil LKPD tersebut. Erika. Ya, Erika, silakan. Masalah 1. Masalah 1. Ini ada kabar pizza. Nah, ini pizzanya yang tengah ini dipotong. Jadi hasil potongan pizza ini 1/2 karena ada 2 bagian pizza. Iya, ulang. Ini satu pizza diambil. Iya. Ya, silakan dijelaskan Erika. Ini jadi ada gambar pizza. Nah, ini pizzanya ini ada 8 potongan. Jadi hasilnya 1/8. Terus yang kedua ini ada gambar pizza ada 1,5 dan ada 8 potongan. Jadi hasil potongan kue di sebelah kiri dan potongan pizza di sebelah kanan yaitu
Baik, selanjutnya di sini Bapak punya soal evaluasi. Di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Silakan dikerjakan dengan Individual atau kelompok, Pak? kelompok. Oh ya, individu. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Oke, sambungan. Bapak ini soalnya ya, Pak? Sudah tak? Ya. Ya. Baik, di sini kan Bapak tadi sudah menjelaskan materi mengenai pecahan. Sebelum mengakhiri, Bapak membacakan kesimpulan. Jadi pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, pecahan ini biasanya ditulis dalam bentuk A per B, di mana A itu disebut dengan pemilihan. Jadi menunjukkan beberapa bagian yang diambil. Untuk yang B disebut penyebut, menunjukkan jumlah bagian keseluruhan yang sama besar. Selain itu, kita belajar mengenai membandingkan pecahan dengan mempelajari perbandingan pecahan. Nah, kita akan lebih mudah dalam memahami urutan pecahan-pecahan tersebut. Baik. Baik, hari ini sudah belajar apa aja, anak-anak? Belajar banyak Bapak bilang. Sama nilai. Sama kecil. Tadi media yang Bapak ajarkan medianya apa? Bertanya aja. Betul. Bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Asik Ya. Pak. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Putri. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang, anak-anak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.